Halo guys, selamat datang di Casties atau podcast isu sosial yang tentunya bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi bermakna dan pastinya bahas hal-hal penting yang sering banget kita lewatin. Tapi sebelum itu aku mau basa-basi dulu deh kepada para pendengarku ini. Ngomong-ngomong, hari ini gimana kabar kalian guys? Pending dulu. Pending untuk mendengarkan bagaimana kabar kalian. Skip skip. Tapi aku berharap banget nih ya, kabar kalian hari ini semoga lagi santai, terus tetap waras dan nggak lupa makan ya. By the way aku makasih banget loh udah nyempetin gitu dengerin suara aku yang ya nggak seberapa ini dan seadanya ini. Tapi jujur aku seneng banget karena hari ini kita bakal ngobrolin topik yang jujur aja ini itu sering banget kita anggap sepele. Nah, buat episode perdana ini aku milih topik yang menurutku jarang banget dibahas secara serius. Itu soal apa? Ya, soal lansia guys. Coba deh kalian pikir-pikir, ada nggak podcast-podcast yang isinya itu tentang ya ngambil atau mencakup isu sosial lansia gitu? Jarang banget nggak sih? Karena aku udah nge-searching juga guys, itu nggak ada. Dan kalau ada pun ya cuman video-video doang gitu loh. Makanya aku ngangkat ini menjadi salah satu apa ya topik perdana aku lah di podcast ini. Cile. Nah, terus alasan-alasan selain daripada itu apa sih sebenarnya kenapa ngambil ini ya kan? Takutnya nanti orang-orang bosan gitu. Tentu enggak ya guys, kan jangan bosan ya denger ini. Karena aku ngerasa isu ini tuh sering banget ketutup sama hal-hal lain yang lebih rame atau viral. Padahal masalah yang dihadapi para lansia itu nggak kalah serius. Bahkan nih ya, kadang bikin aku pusing sendiri. Bayangin deh, ada lansia yang ditelantarkan anak-anaknya. Bahkan ada juga yang sampai ngalamin kekerasan berat. Contohnya, maaf nih ya guys, diperkaos, dirampok, bahkan dibunuh. Apalagi kalau pelakunya anak kandung sendiri. Serius, aku nggak habis pikir sih sama hal-hal yang kayak gitu. Kayak kadang mikir nggak sih kalau misalnya ada masalah-masalah kayak gitu tuh dalam pikiran kita tuh apa sih yang ada di kepala mereka sampai bisa sekejam itu, ya nggak sih? Kalau aku iya banget sih. Dan buat aku nih ya, ninggalin orang tua itu rasanya kayak kita bisa menganalogikannya dengan ninggalin anak kita sendiri, anak kecil gitu kan, yang umurnya masih 2 tahun, 3 tahun, itu di pinggir jalan, atau di tengah jalan deh, gitu. Sama aja gitu loh, kayak lansia, gitu. Ya, samanya apa ya, sama-sama rentan dan sama-sama butuh dijaga. Dan ya, aku ngerti juga, kadang kadang nih ya kita sebagai anak gitu kan, kesel gitu sama orang tua. Mungkin karena pernah disakiti, atau ada konflik masa lalu gitu kan sama orang tua. Tapi kalau mereka nggak jahat, nggak abusive, kenapa kita nggak coba pelan-pelan maafin dan jaga gitu. Dan tentunya ini beda ya guys, kalau ceritanya orang tuanya itu emang toksik banget atau sampai melakukan kekerasan. Dan itu ranahnya udah beda, harus diselesaikan lewat jalur yang tepat atau ke hukum. Dan tentunya itu nggak kita bahas kali ini di podcast ini. Karena itu jujur tragis banget dan banyak banget cabang-cabangnya. Jadi aku bakal fokus di sini isu tentang lansia atau masalah-masalah lansia di Indonesia. Tapi hari ini aku pengen kita fokus ke mereka yang benar-benar butuh, yang kayak aku bilang tadi, tentang lansia. Di mana mereka yang udah banyak kasih kita hidup, tapi sekarang sering banget dilupain. Setuju nggak kalian sama pernyataan itu? Semoga kalian setuju ya. Nah, ngomongin tentang lansia-lansia dari tadi, aku pengen ngasih lah gitu realita lansia di Indonesia biar gak dianggap ah banyak banget sih omongannya gitu kan. Jadi guys, aku udah ngeliat, ngebaca, dan nyari gitu beberapa data yang menunjukkan realita lansia di Indonesia. Itu mulai dari jumlah jumlah lansia di Indonesia itu udah berapa gitu kan.
Nah, menurut data di tahun 2024, itu jumlah lansia di Indonesia udah nyampe sekitar 32,5 juta jiwa, guys. Bayangin, dan itu udah sekitar sama aja dengan angka 11,49% dari total penduduk Indonesia. Artinya, lebih dari 1 dari 10 orang di negeri ini adalah lansia. Bayangin guys, banyak banget kan? Dan jujur, ada juga beberapa artikel itu yang menjelaskan bahwasannya nanti diperkirakan di tahun 2030 di negara kita Indonesia ini akan dijuluki sebagai negara aging population. Jadi kayak setengah dari masyarakat di negara kita itu umurnya udah lansia gitu guys. Tapi pertanyaannya, udah cukup belum perhatian yang mereka dapetin? Dan ini kalau misalnya menurut aku ya, jawabannya masih jauh dari cukup. Jujur, ini masih jauh banget dari cukup. Banyak dari mereka yang hidup sendirian, gak punya pekerjaan, gak ada penghasilan tetap, dan bahkan gak tahu tuh harus minta tolong ke siapa. Contohnya nih, kasus-kasus yang sekarang nih ya, tahun-tahun lalu lah ini ya kita ulik gitu. Waktu tahun lalu itu ada kasus nyata di Bandung guys. Jadi ceritanya, seorang kakek itu hidup sebatang kara ditelantarkan keluarganya. Dan akhirnya harus dirawat di panti jompo dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan ada juga yang sengaja dibawa ke panti werda itu, dibilang juga ke pihak administrasinya kalau misalnya udah wafat, jangan lagi dicari-cari mereka. Kayak ya udah tinggal kubur gitu. Bayangin guys, itu anak atau apaan gitu kan. Terus ini yang paling tragis. Aku baru dapet infonya di tahun lalu, tahun 2024. Itu ada kasus di Sorong, di Papua. Ada seorang lansia perempuan umur 69 tahun ditinggal sendiri. Lebih tepatnya nggak tahu ya, ini memang ditinggal atau emang meninggal membuat dirinya sendiri gitu di tempat tinggalnya gitu kan. Nah, itu aku kurang tahu. Cuman si lansia ini memang jualan. Jadi setelah dia jualan, dia ke rumah dong tinggal istirahat dan malam-malam gitu kan. Nah, tapi waktu dia tinggal di rumah itu, katanya sih kos-kosan ya guys, itu dia malah jadi korban penganiayaan, perampokan, dan bahkan diperkaos hingga meninggal. Nah, jujur, meninggalnya itu bukan di rumahnya sendiri atau di tempat tinggalnya sendiri. Tapi untungnya dan syukurnya waktu itu para tetangga bisa ngeliat dan bisa membawa si lansia ini ke rumah sakit. Namun meninggalnya itu waktu di perjalanan untuk dirujuk ke rumah sakit Makassar yang lebih besar. Jadi kayak dari situ aja, aduh, gila nggak sih? Gila kan? Ini tuh bukan cuma soal ditelantarkan aja, tapi udah masuk ke ranah kejahatan berat. Dan ya korbannya adalah orang yang paling rentan, bayangin. Oke, sebenarnya kalau ngomongin tentang kalau udah kayak gitu, ada nggak sih peran pemerintah gitu? Tentu ada guys. Pemerintah itu udah punya beberapa program sosial buat bantu lansia. Contohnya kayak bantuan sosial tunai, program jaminan kesehatan, bahkan beberapa panti sosial yang dikelola oleh pemerintah. Tapi, ya sesuai aja sama fakta dan realitanya, masih banyak banget masalah. Salah satunya itu ada akses banyak lansia yang nggak tahu mereka bisa dapat bantuan itu gimana. Terus ada juga yang tinggal di daerah pelosok, jauh dari fasilitas, atau nggak punya keluarga yang bantuin ngurus. Belum lagi soal jumlah panti yang minim, petugas yang kurang, atau kondisi tempat tinggal yang nggak layak. Ya nggak sih? Jujur ini bener banget. Karena aku dari jurusan yang fokusnya kepada hal-hal tersebut, udah ngeliat langsung gimana contoh-contoh panti-panti werda milik pemerintah. Gitu kayak, duh kasihan banget ibu-ibu ini, nenek-nenek ini, gitu. Jujur itu kurang layak guys, banyak rata-rata. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian boleh datangin tempat-tempat panti werda.
Jadi ya meskipun programnya udah ada, tapi balik lagi, pelaksanaannya masih banyak yang bolongnya, guys. Terus kalau ngomong-ngomongin kasus-kasus dan lain sebagainya kayak tadi aku udah bilang, terus kita bisa apa? Nah, disinilah sekarang pertanyaannya, kita yang masih muda ini bisa ngapain? Jawabannya, ya banyak banget guys, banyak banget. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, tapi bermakna. Coba deh kalau kamu punya tetangga lansia, coba disapa mereka. Atau kalau kamu tinggal bareng nenek, kakek, orang tua, luangin waktu buat dengerin cerita mereka. Bantuin mereka masak, ambilin air, nemenin ke dokter. Hal-hal sepele yang sebenarnya berarti banget buat mereka. Ya berarti banget gitu loh buat mereka. Atau kita juga bisa bantu edukasi orang sekitar, biar makin banyak yang sadar kalau lansia itu butuh dilindungi loh guys, butuh dikasihani juga gitu loh, bukan ditinggalin, butuh dibantu. Dan intinya, yuk kita jangan cuek, karena nanti kita juga akan tua. Dan apa yang kita lakukan sekarang bisa jadi cerminan gimana kita bakal diperlakukan nanti. Oke. Dari tadi aku ngoceh banget dan ya itu udah banyak banget guys waktunya. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini. Aku tahu topik ini berat banget dan bisa jadi bikin hati nggak enak. Tapi jujur, aku seneng banget bisa share ini ke kalian. Karena aku nggak nyari simpati atau pengakuan, aku cuman pengen kita semua pelan-pelan mulai peduli. Bukan cuman ke orang tua kita, tapi ke semua orang yang udah lebih dulu ngelewatin jalan panjang hidup ini. Dan ya, aku makasih banget udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Jaga hati dan jaga empati. Bye guys.